Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak senantiasa berdoa untuk kalian semuanya, supaya kalian menjadi anak-anak yang berhasil, sukses, dan bisa mewujudkan cita-citanya. Amin. Kali ini Bapak akan menghadirkan mengenai ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Mari anak-anak renungi dan hadirkan ya. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi, yaitu cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Sifat-sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar sebagai sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya mungkin tadi yang keenam, yang ketujuhnya kalian harus baca sendiri ya. Perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Di sini sudah Bapak tuliskan, tinggal kalian membacanya. Al-Quran tidak menyebut berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Nama-nama malaikat yang tercatat di dalam hadis Al-Quran dan hadis, dalam Al-Quran dan hadis, yang pertama malaikat Jibril alaihissalam, Mikail, kemudian yang ketiganya adalah Israfil, yang keempat Israil, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir. Malaikat Nakir yang bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang ketujuh Raqib, yang kedelapan Atid, yang kesembilan Malik, dan yang ke-10 Ridwan, bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Hafalkan dan catatlah ya anak-anak. Hikmah beriman kepada malaikat. Di sini disebutkan memberi motivasi untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, motivasi kita selalu beramal soleh, karena bakal itulah yang kita bawa kelak ketika kita meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sindirkan kalian harus membaca-bacanya, harus merenunginya ya, sebagai acuan hidup kalian. Kalian harus mengingat bagaimana malaikat-malaikat Allah itu senantiasa memuji syukur kepada Allah. Ini ada beberapa perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, itulah ya yang Bapak bisa berikan kepada kalian sebagai bahan pembelajaran kalian yang harus kalian jadikan acuan hidup untuk sebagai atau pedoman kalian menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa Allah ridhoi. Sekali lagi, itulah yang bisa saya sampaikan. Bapak sampai di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas